Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumaisa Sakinah dari kelompok 4. Di sini saya akan mewawancarai kakak dari kelas 12.1. Namanya siapa, Kak? Perkenalkan, nama saya Surya Sidik. Saya dari kelas 12.1. Oke, Kak. Nah, sekarang nih yang pertama aku mau nanya, kira-kira karya apa sih yang Kakak hasilkan? Untuk karya sendiri, karena judul kami rekayasa teknologi, pastinya rekayasa teknologi dong ya. Rekayasa teknologi yang kita pakai maksudnya di sini adalah hidroponik. Hidroponik untuk menghasilkan tanaman-tanaman yang kini kita bisa lihat di sini. Ini dia tanaman yang kita hasilkan dari karya yang kami bikin. Oke. Selanjutnya itu gimana sih langkah membuatnya? Untuk langkah pembuatan cukup mudah ya. Sebenarnya kalian juga bisa cari di internet banyak. Untuk pertama pasti kita penyemaian bibit terlebih dahulu. Dari penyemaian bibit, kalau ketika bibit sudah numbuh, dipindahkan ke medianya yang sudah kita siapkan di sini. Ada botol dan isi air sama kokopit. Itu media yang paling utama di sini dan perlu diperhatikan pH airnya. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apa manfaat dari hasil karya tersebut? Untuk manfaat ini pasti kita bisa makan untuk diri kita sendiri. Jadi apa yang kita tanam, kita tahu kita pakai apa, jadinya kita tahu tanaman ini sehat atau tidak. Dan pasti kalau misalkan kita menanam dalam jumlah yang lebih besar lagi, kita bisa menjualnya di misalkan ke tetangga, ke orang-orang terdekat kita. Jadi ada keuntungan pribadi. Oke, untuk pertanyaan terakhir itu, ceritakan hal positif yang didapat selama kakak project P5 ini. Hal positifnya kita jadi belajar banyak hal ya. Di sini anak-anak kelas di sini semua pada belajar tentang bagaimana cara menanam secara hidroponik. Jadi kita tahu proses nanam dari awal sampai akhir sampai proses nanti kita panen ini. Jadi kita tahu. Oke, makasih ya Kak, itu aja pertanyaannya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Nadika Parisya, ingin mewawancarai. Ya, saya Zaki dari Dulus 2. Oke, yang pertama, Kak, karya apa aja sih yang dihasilkan? Jadi karya yang saya hasilkan tuh namanya penjedot penutup jendela otomatis, yang dimana dia akan menutup tirai untuk menghalangi sinar matahari masuk ke dalam kelas gitu. Nah, pertanyaan kedua, gimana langkah membuatnya? Nah, pertama kalian tuh siapin bahan-bahannya dulu seperti dinamonya, saklar, terus aliran listriknya gimana, perkabelan. Yang terakhir tuh kain dan stainless buat gordennya gimana. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa manfaatnya sih dari hasil karya yang kakak buat itu? Pembelajaran di kelas di siang hari semakin efisien karena dari penutup jendela otomatis itu bakalan digunakan ketika siang hari karena kelas saya di atas dan cahaya matahari yang masuk terlalu banyak sehingga proses pembelajaran tuh kurang efisien. Jadi pembuatan ini tuh bisa digunakan untuk di siang hari ya. Oke, nah pertanyaan yang terakhir nih Kak, ceritakanlah hal positif yang dapat selama penguatan profil pelajar Pancasila. Ada dua. Yang pertama tuh pasti kebersamaan. Yang kedua tuh saya bisa mengerti gimana sih cara sistem listrik itu bekerja. Terus dari masalah apa aja yang biasanya dialami ketika sumber listrik itu nggak nyala, segala macam kayak seperti itu. Oke Kak, sekian dari pertanyaan saya. Assalamualaikum. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sejila Dinda Aurel. Saya dari kelas 10.5. Saya akan mewawancarai. Aku Naida Zaskia dari kelas 12.3. Nah, pertanyaan pertama itu karya apa ya? Karya apa sih yang dihasilkan dari 12.3? Nah, kalau kita kan proyeknya kelompok ya, sama kayak kelas-kelas lain. Ini hasil penerapan dari proyek kami, yaitu memanfaatkan barang bekas untuk penanaman berbasis big system. Nah, bagaimana sih cara membuat ini karya semua? Jadi ini kita pakai galon. Sebelumnya itu kita pakai botol plastik. Nah, itu dibolong-bolongin biar air nutrisinya tuh masuk. Jadi kamu ngambil tanaman atau bibit atau akarnya doang. Nih kan kangkung kan ada akarnya doang tuh. Misalkan kamu dipakai cuma daunnya doang, itu akarnya kamu bisa tanam lagi di penerapan ini. Nanti di ujung-ujung bolongannya itu kamu dimasukin aja akarnya. Nanti sampai nempel air nutrisinya. Nah, nih apa aja sih manfaat dari karya-karya ini? Manfaatnya itu ini ya, jadi irit tempat. Nah, yang terakhir, apa aja sih hal positif yang didapat dari selama proyek berjalan? Pastinya kerjasamanya jalan ya. Terus
nggak jadi sampah-sampah. Nah udah. Nah sekian wawancara saya yang mewawancarai Kak Naida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Hani dari kelas 105 kelompok 4. Aku ingin mewawancarai kakak siapa namanya? Aku Naila dari 124. Nah, aku ada pertanyaan nih Kak. Yang pertama itu karya apa yang dihasilkan Kakak? Kalau dari kelompok aku sendiri itu aku bikin hidroponik week. Jadi dia pakai box, terus nanti di situ ada tanamannya. Jadi untuk nutrisinya sendiri airnya itu dari kain flanel. Gitu. Jadi kita nggak perlu nyiram tanamannya setiap hari. Oh ya, oke. Yang pertanyaan yang kedua, bagaimana langkah membuatnya? Kalau langkah membuatnya itu kita tanam bibitnya dulu, kurang lebih sekitar semingguan kurang. Terus nanti si rockwallnya itu kita pindahin ke net pot. Nah, net potnya itu nanti kita taruh di box yang udah kita sediain, yang udah kita isi air sama kita kasih nutrisi. Yang ketiga itu apa manfaat dari hasil karya tersebut? Kalau untuk manfaatnya itu yang pasti kita jadi bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah, jadi nggak ngebuang barang-barang itu. Terus juga kita jadi tahu gimana caranya ngerawat tanaman lewat media hidroponik. Oke, yang terakhir nih Kak, ceritakan hal positif yang didapatkan selama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau untuk hal positifnya itu ada banyak. Cuma kalau untuk tema ini aku jadi tahu kalau ternyata nanam tanaman dari menggunakan media hidroponik itu nggak sesulit yang aku bayangkan gitu. Tapi kalau untuk kegagalan pasti ada gagalnya dan itu kita jadi evaluasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Fesya dari 105. Ingin mewawancarai Kak Maria Malivia dari kelas 125. Nah, jadi pertanyaan yang pertama, karya apa saja yang dihasilkan oleh Karya aku ini ada hydro tower. Hydro towernya itu berbasis tanah. Jadi kita membuat hydro tower ini berbasis tanah dan kita kebetulan nanamnya itu nanam kangkung. bagaimana langkah membuatnya? Jadi langkah membuatnya itu pertama kita beli dulu pipanya, habis itu kita bolongin sesuai apa yang kita mau. Terus habis itu sebelum dimasukkan kangkungnya itu ditanam dulu setengah jadi, baru udah ada akar, baru kita masukin beserta tanahnya seperti itu. Pertanyaan ketiga, apa manfaat dari hasil karya tersebut? Manfaatnya itu banyak banget. Yang pertama kita jadi tahu cara menanam itu seperti apa. Apalagi ini proyek terakhir dari kelas 12 ini aku udah ngerasain banyak proyek. Jadi kebersamaan sama teman-temannya itu dapat banget. Pertanyaan terakhir, ceritakan hal positif yang didapat selama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah satu hal positifnya itu kita udah panen 2 kali. Kebetulan aku udah masak yang pertama sama mamanya temen aku, dan itu kebetulan kangkungnya enak banget. Terus yang kedua itu aku sama temen aku jadi makin akrab, terus jadi tahu cara menanam itu seperti apa. Makasih ya Kak. Iya, Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Saputra, kelas 10E dari kelompok 4. Kali ini saya akan mewawancarai. Sebelumnya, namanya siapa Kak? Perkenalkan, nama saya Aisyah Putri. Saya Alfiandi, kita dari 12.6. Kebetulan kami dari kelompok 1 kelas 12.6. Saya mau nanya dong Kak, sebenarnya karya apa sih yang dihasilkan? Kalau untuk kelompok kami, karena kami kebetulan kelompoknya sama, dari kelompok 1 itu kita ngebuat AC buatan. Aku mau nanya dong Kak, bagaimana sih langkah membuatnya? Caranya sebenarnya gampang. Kita kemarin ada revisi karena alternatif lainnya susah dibuat. Kalau untuk awalnya kita butuh kontainer, terus kipas volt 12, habis itu paralon, terus lem tembak, sama gabus atau nggak styrofoam. Itu gunanya untuk menjaga kestabilan dinginnya es. Kebetulan kita buat AC buatan ya. Kalau untuk stabilisasi kedinginan AC kita pakai styrofoam. Manfaatnya apa sih dari hasil karya kalian? Yang jelas itu kita untuk meminimalisir penggunaan energi listrik. Jadi bisa dibilang kita lebih hemat lah. Dan tentunya juga AC buatan ini lebih fleksibel. Kalau AC buatan itu kan kalau AC asli
dia tuh tetap di satu tempat doang. Sedangkan dari karya yang gue buat ini bisa dibawa kemana-mana. Jadi lu bisa pakai kapan aja. Oke. Hal yang positif yang dapat selama proyek pembuatan profil kalian apa? Hal positif. Iya. Selama pembuatan apa nih dari kelas 10 apa gimana? P5, Pancasila P5. Hal positifnya yang pertama sih gue jadi ngerasa kalau gue pribadi ya, kayak gue jadi lebih aktif, kayak banyak aksi sosial yang gue lakuin. Dari kelas 10 gue tentang bikin karya ilmiah, kelas 11 ke aksi sosial, dan kelas 12 ini terakhir kita ngebuat teknologi. Jadi kesimpulannya P5 itu ngajarin gue banyak hal dan lu harus percaya kalau ini tuh nggak bakal sia-sia. Kalau dari kakak, apa sih hal positifnya? Selama ngejalanin P5 dari kelas 10 sampai kelas 12, kalau untuk gue pribadi tuh jadi ngerasain kebersamaan. Pas kelas 10 kebetulan kita pernah kolaborasi satu angkatan. Itu tuh ngebuat gue jadi kayak ternyata kerjasama yang baik antar tim tuh emang diperlukan ya. Terus juga keaktifan dalam mengambil keputusan tuh juga mesti diungkapkan gitu loh, dikeluarkan apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Itu tuh perlu banget, apalagi profil belajar Pancasila kan ada 6 tadi lo. Ini nggak ngelihat yang gua nari-nari tuh, ada yang berkebinekaan, Tuhan yang Maha Esa. Itu tuh ngajarin gue yang 6 dimensi itu tuh.